Baik Bapak Ibu yang hormati, supaya menghabiskan waktu, kita langsung saja pada materi inti, penyampaian materi. Itu bermanfaat untuk hadir dan tidak ada kesempurnanya langsung disampaikan materi lainnya. Kita masuk pada penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Bina kita, Bapak Jimmy Dadan, dengan tema tentang kurikulum berbasis cinta, mewujudkan pelajaran mendalam lingkungan ini. Berkaitan dengan kurikulum berbasis cinta dan pelajaran yang mendalam. Cinta yang mendalam maksudnya. Baik, untuk itu waktu kami persilakan kepada Bapak Pengawas Bina sebagai pemateri kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Bapak Ibu pemirsa pengajar tetap harus karena hari ini kita rapat dan salah satu rangkaian kegiatan penguatan kompetensi bagi kita semua. Saya ingat dengan salah satu hadis dari Al-Hakim yang mengingatkan kita karena siapa hadir lebih baik dari hari kemarin adalah orang-orang yang berikut. Karena yang bangun bahwa makmum kami saat ini kamarina maka ibadah kurang antara yang mau syahid amsi bahwa makmum itu lebih bahagia. Artinya kita sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pengajar harus mau meningkatkan kualitas kita dari hari kemarin. Sekarang apabila luar biasa inovasinya di bidang pendidikan. Karena di mana tenaga pendidik kita catat kami kira-kira karena verifikasi sekian detik siap meningkatkan kesadaran alhamdulillah kita penguatan KBT saja kurikulum berbasis cinta karena manusia itu ya berbeda dengan hewan bersama dan juga hayawan dan punya akal pikiran. Kalau mau berpikir, mau lebih maju, mau lebih baik itu luar biasa. Tapi kalau tidak pernah berpikir, tidak pernah mau maju atau juga itu adalah hal-hal yang satu. Ya biasa. Nah, di sini Bapak Ibu karena di Kementerian Agama itu sudah launching kurikulum baru. Sebetulnya bukan kurikulum, KBC. Pada intinya
hari merdeka tetap merdeka. Jadi kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Kan? Ini artinya bahwa di Kementerian Agama hanya ada konsensus saja penguatan dari perubahan karakter di anak dipandang perlu diingatkan kembali. Habisnya merupakan wujud cinta dalam berpendidikan kegiatan Pancasila. Pancasila adalah 5 panca, berikan cinta itu sudah. Ada yang tidak pernah bercinta sama sekali. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sudah sangat luar biasa. Karena ruh daripada undang-undang pendidikan nasional itu adalah menciptakan manusia yang beriman dan cerdas. Ini sangat luar biasa. Hanya sekarang Pancasila itu bukan hanya sekedar diimplementasikan di PHN saja, tapi semua mata pelajaran di sini harus semuanya mengingatkan kita kembali cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ilmu, cinta kepada diri sendiri dan sesama, cinta kepada alam. Ini sangat luar biasa. Di mana diterapkannya di kurikuler, ekstrakurikuler kita sama. Bukan hanya di intrakurikuler saja, tapi semua kegiatan yang ada di madrasah termasuk budaya madrasah, iklim madrasah, ini harus semua itu memiliki ruhnya itu dari Pancasila. Bukan hanya sekedar mengajar, mentransfer ilmu saja, bukan hanya sebagai mudaris, tapi harus jadi murabi. Murabi lebih luas pendalamannya dibandingkan mudaris. Kalau mudaris kita hanya bisa berilmu. Seperti halnya kita mengikuti saya dengan orang yang keras. Ada sesuatu itu. Badai kotor, badai bersih saya tidak bermasalah. Tetapi berbeda kalau menjadi murabi, bagaimana kita meningkatkan potensi anak, bakat minat anak, karakter anak, sehingga benar-benar anak itu nantinya disiapkan untuk menjadi generasi yang hebat. Nah, kita di kelas tentunya ini kegiatan kita mengajar. Ini artinya bagian daripada intrakurikuler. Pembelajaran harus menyentuh hati. Kadang-kadang kita belajar itu tanpa hati, memperlakukan anak, gitu kan? Sangat-sangat ada yang tidak manusiawi walaupun seorang guru. Cara menegur, cara menyapa, jauh daripada nilai-nilai keislaman. Sehingga sekarang diingatkan kembali kegiatan pelajaran terstruktur wajib diikuti siswa dan dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran. Alhamdulillah jadwal sudah beres, ibu harus siap menerima tugas. Jangan sampai tugas sudah ada pas masih kosong. Ini tidak diharapkan. Ini pokoknya datang dengan mampu saya bisa. Jangan terbelah kotoran, ya. Jadi terkena dengan kotor. Manis. Nah ini tugas tulis sekarang hanya 3: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Luar biasa ini. Implementasi KBC ini jelas pendekatannya adalah pembelajaran mendalam, deep learning, kan? Inti dari kurikulum merdeka itu. KBC tidak merubah kurikulum merdeka, hanya menyisipkan nilai-nilai Pancasila.
yang melalui bersadar. Sekali lagi mindful mengajari kita harus sadar. Anak kita harus sadar lagi belajar. Kadang-kadang anak tidak pernah sadar dalam belajar. Belajar matematik, sadar efek, anak seni, akhirnya gurunya yang menggambar juga. Sadar di dalam puisi bahasa Indonesia akhirnya mencurahkan isi hatinya walaupun belajar matematik membuat puisi. Nah ini Bapak Ibu harus betul sadar bahwa anak itu sedang belajar. Kadang-kadang kita mengkondisikan anak itu susah. Anak di rumahnya pikirannya macam-macam, bangunnya terlambat, orang tuanya lagi berantem. Akhirnya ketika datang ke sekolah tidak lagi menyadari bahwa yang dihadapi sekarang pada A, B, C, tapi yang ada ingatannya gitu. Mungkin ibu juga sama, ketika mengajar masih ada beban-beban rumah yang dibawa ke sekolah. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan kesadaran ketika belajar, jangan sampai apa yang diajarkan itu tidak disadari. Sering itu Bapak Ibu, ketika datang ke sekolah hanya punya buku pegangan. Dari rumah dipegang, dimasukkan ke tas, datang ke sekolah hanya dipegang, diberikan ke anak, nak catat, setelah selesai, nak kembalikan, dia pegang lagi, masukkan lagi. Itu hanya sebagai buku pegangan saja, bukan buku bacaan. Nah ini luar biasa. Artinya kita harus betul-betul bahwa tugas tidak berat, sangat-sangat berat. Kemudian inti dari pelajaran itu bermakna meaningful. Belajar itu harus bermakna Bapak Ibu. Jangan sampai ketika belajar itu tidak tahu ini tujuannya apa. Makanya tujuan pembelajaran harus disampaikan dulu. Jangan sampai belajar matematika tidak memiliki makna apapun. Dia harus memiliki makna sekali sama arti. Dibandingkan dengan dulu ajar teh yang penting apa cangkemnya apa belum diakalkan dikenangkan yang hafal tapi belum tahu makna. Itu bagus untuk penguatan daya pikir. Dan ketika perkembangan pemikiran ke tingkat yang sudah mantap, maka maknanya akan tumbuh dengan sendirinya. Bermakna ini sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan ketika misalkan anak ditanya satu ayam sama 2 bebek. Berapa bebek? Satu ayam sama 2 bebek. Satu ayam 1 bebek. Ada yang bisa jawab? Guru bilang bisa. Bisa. Begini, oh ya begini, selamat datang di sini. Satu ayam ditambah 2 bebek berapa begini? 3 unggas. Jadi kelompok unggas. Itu maknanya. Ini artinya Bapak Ibu ketika mengajar, barangkali Bapak Ibu memiliki pemikiran yang jangan terfokus dengan konteks yang ada, tapi coba kita kolaborasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Ada itu memang kegadaan yang penting bukan bahagia. Akhirnya mah dari bola ukur, anak kita senang, tapi kosong apa? Ya, anak kita senang. Kadang-kadang sekarang banyak speaking kan, lupa pelajaran. Speaking yang kita bisa. Boleh speaking untuk menghilangkan kejenuhan, tapi jangan melupakan materi. Kadang-kadang sekarang itu ya senangnya dulu di kedepan. Luar biasa. Nah ini pembebahannya sekarang itu sudah waktu yang lalu bagaimana belajar itu harus sadar, harus bermakna dan sebagai fasilitator. Kenapa? Karena kita itu pelayan.
pelayan murid harus memfasilitasi ketika anak butuh A, butuh B, butuh C, itu harus siap. Kadang-kadang kalau anak butuh Pak Abima alim diskusi, keinginan anak, kalau keinginan tidak dipenuhi, Bu, Ibu kalau kami saya, ternyata sebenarnya tidak memberikan mandat ke mana. Nah, dan juga sama, ketika anak keinginan belajar seperti apa, ini seperti apa, harus kita dulu supaya gimana anak itu belajar dengan sesuai dengan keinginan. Jadi di sini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan. Pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga perencanaan ini sebetulnya harus disiapkan sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas kita harus punya rencana 1 semester, perencanaan 1 tahun, proses dan perencanaan 1 hari. Jadi sekarang itu modul aja. Ya sekarang bukan modul aja, RKM kalau rencana pembelajaran. Selanjutnya langkah-langkah KBC. Nah, ini dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, pertama harus memetakan CP yang terbaru, yaitu dari Badan Kebijakan Pendidikan Dasar Menengah nomor 20 tahun 2026. Itu CP umum. Jangan lagi BKSAP dimaksudnya istilahnya dimaksud itu BKPDN nomor 20 tahun 2026. Itu sudah bisa itu. Mudah-mudahan sudah dibuka, hanya bukan sebatas file ya. Kalau ini telah dibuka, publikator kadang mau belajar pasti membuka CP tersebut. Nah, untuk PAI dan bahasa Arabnya CP-nya adalah SKD Medis nomor 9.941 tahun 2002. Nah ini Bapak Ibu, intinya di sini harus tahu CP-nya dulu sebelum membaca. Ada yang belum pernah membuka CP? Ibu, berani hasilnya membuka CP cara apa itu? BKPDN Badan Kebijakan Pendidikan Dasar Menengah nomor 20 2002. Matematika ada. Pokoknya yang umum itu di sini. CP yang umum. Penyempurnaan tadi keputusan BKSAP nomor 6 2002. Ini guru memulai dengan menggali inti dari CP. Capaian pembelajarannya apa saja? Disebutlah tujuan pembelajarannya ada. Tinggal kita nanti bagaimana melihat konsep kunci yang bisa menghubungkan dengan materi Pancasila. Ini harusnya itu filenya itu pada membawa, jadi kita buka CP-nya, bagaimana kita hubungkan nanti. Karena Pak, di sini ada humanisme, spiritualitas, dan sebagainya. Jadi sebelum membuat rencana pembelajaran, jelas harus ada analisis esensi capaian pembelajaran. Yang kedua harus menemukan benang merah. Benang merah setelah menemukan konsep kuncinya dari sebuah capaian pembelajaran, maka kita identifikasi nilai-nilai luhur Pancasila yang mana yang sesuai dengan materi yang akan belajar. Jadi tidak merubah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kemendiknas dan yang dari SKD dan Pendis,
Hanya kita mencari benang merah, harus menemukan benang merah sebagai kata kunci yang bisa menghubungkan materi dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, kalau sudah ditemukan ya dihubungkan. Jangan sudah ditemukan, tidak dihubungkan, tidak akan jadi. Begini sudah menemukan keaidaman tadi, tapi tidak pernah dihubungkan banyaknya. Sama dengan materi juga harus seperti itu. Sudah ditemukan benang merahnya, tetapi tidak pernah dihubungkan. Guru membangun koneksi yang lebih dalam dengan tema Pancasila, tetapi itu kurikulum merdeka. Bukan lagi kurikulum berbasis cinta. Karena yang ingin dari Menteri Agama itu ada sesuatu yang beda dengan kurikulum merdeka, yaitu ada insersi nilai-nilai Pancasila. Nah, langkah-langkahnya menjadi PPM, sebenarnya bukan PPM lagi. Perencanaan pembelajaran mendalam berbasis Pancasila atau istilahnya modul ajar. Mencantumkan topik Pancasila yang tadi ada 5 kan, cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta ilmu, cinta diri sendiri, cinta sesama, cinta lingkungan. Nah ini nanti kita insersikan di mana insersikannya di dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun PPM, mencantumkan topik Pancasila. Kalau banyak aplikasi, tinggal kita pilih kan Pancasilanya, tapi hanya satu saja kalau dalam aplikasi. Padahal dalam satu materi bisa termasuk cinta kepada Allah, bisa termasuk cinta pada ilmu, bisa juga misalkan cinta kepada lingkungan. Bisa tidak satu Pancasila. Ya, ada tentang kan kalau tadi ya boleh banyak, juga di sini juga jangan hanya satu Pancasila-nya. Tambah. Menemukan materi integrasi. Nah ini penentuan materi integrasi KBC merujuk pada materi masing-masing. Di dalam CP itu materinya itu masih global. Ya, sekali lagi, kalau ada yang pernah membuka CP pasti bingung. Karena ada yang dijawab ke saya, Pak, hari ini materinya CP-nya itu tinggal menunjukkan tujuannya nawan mulai. Itu termasuk materi yang harus dijaga. Materi saya membuka buku, nah bukunya jelas materinya ayat. Nah buku guru, gitu ya, buku guru, buku pegangan, buku bacaan. Kalau kita masih bingung menentukan materinya apa, nanti kita lihat datanya. Pemilihan materi integrasi KBC misalkan kepada guru. Ya guru kali ngomongkan saya cinta kepada Allah maka gimana cocoknya? Saya baca kan cinta lingkungan, saya bersih baca kan bagus cinta lingkungan, gitu kan? Ini mana? Otoritas diserahkan kepada guru dengan pertimbangan rasionalisasi. Tidak nyambung kan? Pikiran udah kan? Misalkan bahasnya peperangan, perang kondak misalkan, cinta kepada sesama, nyambung. Cinta kepada lingkungan, misalnya ekosistem, biologi, ekosistem, rusak, gitu kan? Ayah orang yang di sawah dipayakan, ayah kan merusak ekosistemnya begitu. Tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, beritnya juga bisa. Nah ini luar biasa. Jadi pemilihan materi integrasi KBC diserahkan otoritasnya kepada guru dan pertimbangan rasionalisasi antara materi dengan nilai-nilai Pancasila. Okay, next.
Nomor berapa ini? Nomor 3, menyusun tujuan pembelajaran. Jadi kalau sudah ada TP, ada CP, kita nanti buatkan tujuan pembelajarannya yang ada insersi KPC. Di dalam SKD ujian gadis, di dalam surat keputusan PKPDM itu belum ada KPC-nya. Hanya kita tinggal menginsersi. Nah, itu bukan ada insersinya. Insert. Jadi dimasukkan ke KPC-nya dengan tujuan pembelajaran. Kata kuncinya ada 2 nanti, rasa yang digunakan, sadar dan cinta. Nah, tadi intinya bahwa belajar itu harus berdasarkan kesadaran. Karena ada cinta yang tidak disadari, itu mah kenakalan. Sama mengajari ketika anak tumbuh motivasi ingin belajar, tapi tidak sadar dirinya butuh akan ilmu itu sendiri, akan sia-sia. Karena yang lebih baik ketika anak itu memang butuh materi A, kita penuhi materi. Contoh di sini KPC ya, tidak memberikan kejaluan seperti murid dapat melaksanakan adina CPNA seperti ini. Murid dapat melaksanakan wudhu. Hanya kita yang menginstruksi dan dicari pedang merahnya, kemudian hubungkan dengan nilai Pancasila saja. Belajarlah membuat kalimat. Murid dapat melaksanakan ini jangan dibuang, karena ini adalah kata-kata kunci. Jangan dibuang, tinggal kita tambahkan sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat dan rukun, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai wujud cinta. Karena perasaannya ada 2, kata cinta dan sadar. Ini yang digunakan di sini adalah kata cinta, wujud cinta kepada Allah dan lingkungan. Jadi di sini pancasila-nya ada 2, cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta terhadap lingkungan. Jadi tadinya tujuan pembelajarannya sederhana, murid hanya dapat melaksanakan benang merahnya. Hanya kita tadi harus mampu mengembangkan, menginsersi Pancasila. Rasa yang digunakan dalam Pancasila itu pertama ada kata cinta, yang kedua ada kata sadar. Ini mengintegrasikan pengetahuan keterampilan dengan nilai afektif yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu bangga kata-katanya mau seperti ini hanya sebuah contoh yang tadinya sederhana, murid dapat melaksanakan wudhu, tetapi diinsersi menjadi murid dapat melaksanakan wudhu sesuai syarat itu dengan tetap memperhatikan kelestarian hidup. Kenapa harus memperhatikan kelestarian lingkungan? Karena syarat daripada wudhu itu harus menggunakan air. Air itu harus air yang suci dan menyucikan. Tohirun, mutahhirun. Di mana di depan air itu ada cuci air. Ada cuci dari abasilat sainan mana, air mutlak dari mana, air sumur dari mana, air hujan, air dan disediakan oleh Allah di lingkungan ini. Jadi bukan hanya sekedar bisa wudhu saja, tapi nanti jangan merusak lingkungan, karena kalau lingkungan rusak, air akan susah. Ketika tayamum juga kita harus cari tanah yang bersih. Ini luar biasa tujuan dari KPC. Next langkah ini. Nah, integrasi lintas dimensi.
pastikan tujuan pembelajaran tidak berisi kata kerja saja, bukan KKO saja. Kalau dulu kan KKO gitu kan, menjelaskan, menunjukkan, tapi harus ada kata sikap, harus ada integrasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka di dalam tujuan pelajaran pun, tujuan pembelajaran pun bukan hanya menjelaskan saja, atau apa, bukan menyebutkan saja, tetapi nilai sikapnya juga harus masuk. Menunjukkan sikap, menghargai, memiliki kesadaran, keterampilan, praktik bukan. Jadi ketiga-tiganya harus masuk. Kalau kita pakai indikator kan hanya satu untuk dapat diukur secara evaluasi, memang harus oleh kata kerja operasional. Tapi di dalam KBJ sekarang tiga-tiganya harus masuk. Tujuan pembelajaran non KBJ menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Biologi menjelaskan, ini kan menjelaskan tujuannya. Tetapi kita rubah dengan insersi kurikulum berbasis cinta bahwa ininya jangan dirubah karena kalau pokok. Yang pokok jangan dirubah. Menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Ingat, insersi KBC 2 ada kata sadar dan kata cinta. Di sini yang digunakan sadar dengan menyadari kata dasar ini dibuatkan imbuhan. Jadi menyadari bahwa keanekaragaman hayati sebagai bukti keagungan dan kekuasaan. Jadi dikaitkan dengan semuanya dengan nilai spiritual. Jadi lingkungan spiritual dan kemanusiaan. Tetap Bapak Ibu harus bahwa ekosistem ini sebagai bukti keagungan dan kekuasaan. Jangan sampai ada bencana, ini kejadian apa? Bukan kejadian apa? Harusnya Bapak Ustaz terus kejadian apa? Allah kebesaran Allah. Nah ini luar biasa bagi itu. Dalam penciptaannya, ya, kita menciptakan laba-laba saja kan lama itu mengalir gitu kan. Jika anak berpindah, tetapi itu tidak akan ada manusia yang mampu membuat makhluk hidup seperti itu. Nah ini Bapak Ibu hebatnya saya ini hanya nilai spiritual lebih menekankan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dan segala fasilitas yang ada, lingkungan yang ada itu semuanya bukti kebesaran. Jadi ini semuanya menguatkan akidah kita secara serta sebagai nikmat, sebagai nikmat yang luar biasa yang patut disyukuri. Kita dikasih oksigen tiap hari gratis, tidak pernah bayar. Dari mana prosesnya? Guru biologi juga yang bisa menganalisis oksigen dibuat oleh Allah dengan proses fotosintese. Luar biasa. Kenapa pepohonannya dirusak? Akhirnya oksigen akan berkurang. Karena itu dari klorofil akan menghasilkan O2 karena di kimia berkimia yang akan menguraikannya. Nah jadi dengan demikian bahwa tujuan pembelajaran yang umum di dalam SK Dirjen tadi, di dalam surat keputusan kepala PKBM ini diinsersi dengan nilai Pancasila. Bahasanya enggak ke lambung ini hanya sekedar bilang mal karena lingkungan
Ini kan ada lingkungan, ada kan ilmu, cinta ilmu, selesaikan. Ini yang luar biasanya, cinta pada lingkungan, cinta kepada Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Hubungkan dengan Pancasila. Ini ada dua. Secara implisit kaitan tujuan satu atau beberapa topik Pancasila digunakan rasa sebagai wujud cinta, atau ada kata sadar, ada kata cinta dan ada kata sadar. Sesuaikan dengan kalimatnya, jangan sampai rancu memahaminya nanti akan salah paham. Contoh di sini. Tujuan pembelajaran KBCM mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem biologi lain. Tetap tujuan yang awal jangan dilupa. Sampai sini yang asli, alasul kawil, asal lupa dengan menyadari ini ada kata sadar. Kalau tadi dengan kata cinta, sekarang dengan kata sadar. Dengan menyadari, dan apa topiknya di sini keseimbangan ekosistem. Menyadari bahwa kerusakan ekosistem adalah bentuk ketidakmampuan manusia untuk mensyukuri. Dihubungkannya ke sana. Maka ibu pada kumala akhirnya bahasanya dalam menggunakan otoritas dulu. Itu otoritas dulu untuk mengembangkan tujuan pembelajaran dengan insentif. Ini hanya sebagai cara. Dengan menyadari bahwa kerusakan ekosistem adalah bentuk ketidakmampuan manusia dalam mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan alam dan menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam hidup keluarga. Ini cinta Allah, cinta kepada Rasul yang ditunjukkan. Itu biasanya fokus pada makna, bukan sekedar prosedur. Tipsnya itu harus secara eksplisit kaitan tujuan dengan beberapa topik Pancasila kita tadi gunakan frase kata cinta dengan sadar. Nah ini sebab ini nilai-nilai internalisasi KBC ini harus ada dalam tiap tujuan. Ini juga sama, menjelaskan hubungan antara makhluk hidup, rantai makanan, jaring makanan, dan piramida yang awal jangan dirokok. Tetapi kita bagaimana insinyurnya? Dengan kesadaran, yang benar sadar. Dengan kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan hubungan tersebut sebagai wujud cinta lingkungan. Ini dua-duanya ada sadar, ada cinta juga. Silakan itu Bapak Ibu yang bisa merangkai kata, ya, bisa merangkai kata. Pas saya bisa merangkai. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menginsersi rasanya ada kata cinta dan kata di sini dua-duanya, ya. Wujud cinta dan tapi yang utama tidak boleh dihilangkan. CP-nya menjelaskan hubungan antara makhluk hidup. Hanya kita insersi ke dalam kegiatan nanti di pembelajaran, ibu itu harus menjelaskan sadar pentingnya menjaga keseimbangan tersebut sebagai wujud cinta kepada lingkungan. Tidak saya yang bisa melaksanakan hal-hal ini. Lanjut, arahkan pada perubahan perilaku. Rumuskan tujuan yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari murid, tidak hanya di dalam kelas, tapi di dalam seluruh dimensi kehidupan. Contoh, menjelaskan cara menjaga ekosistem. Tujuan belajarnya memberikan contohnya. Jadi bukan hanya sekadar
teoritis saja konsep. Bagaimana nanti Ibu memberikan contoh nyata kegiatan menjaga ekosistem di rumah, di sekolah. Misalkan tanaman, kadang-kadang kita tidak sadar kan, tanaman di halaman sekolah sudah dipetikan, sampahnya dibiarkan sinar bala. Tapi bagaimana seseorang bisa menjaga ekosistem dengan merawat tanaman, memberikan pupuknya, merawat hewan peliharaan dan lain sebagainya sebagai wujud cinta. Jadi ini sudah kegiatan sehari-hari. Anggap pukul nanti dibahasa kecil, berarti penggunaan alam. Bulan dari ajar nyebor, gitu kan? Itu sudah terbiasa. Nah sekarang dikuatkan kembali karena ini hampir punah. Lanjut ini menjelaskan cara ekosistem, menganalisis dampak usaha analisis serta menunjukkan kepedulian yang musikal langkah untuk mengurangi. Nah di sini harus ada wujud nyata. Di sini tujuan belajar ini mempraktikkan. Walaupun di sini menjelaskan cara mengajar ekosistem secara tujuan pelajarannya, tapi dalam kita harus ada realitanya, wujud nyatanya bagi anak itu seperti apa untuk menjaga ekosistem, mempraktikkan perilaku sehari-hari yang mendukung kelestarian ekosistem seperti menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat tanaman sebagai wujud tanggung jawab menjaga keterhubungan kehidupan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau itu hanya menjelaskan saja, Ibu menjelaskannya cara menjaga ekosistem, tidak pernah dipraktekkan. Ketika ada sampah, tidak pernah anak itu disuruh memungut sampah. Nah kita sedikit demi sedikit berubah pola mengajar kita dari hanya sebatas konsep, tapi harus ada wujud nyata yang harus dilakukan oleh anak. Memilih model pembelajaran yang membumi dan berarti, tidak berubah ini. Kalau itu sudah mengenal kurikulum merdeka, nilai-nilai Pancasila ini bisa diinternalisasi dalam proyek PJBR, dalam discovery learning, dalam problem based learning, atau pada pembelajaran yang lain seperti ini. Luar biasa. Jadi tidak ada yang baru sebetulnya, yang baru hanya penguatan nilai-nilai Pancasila tadi. Sama mungkin. Saya jelaskan masalahnya ini. PJBL pemahaman diskoper ini juga sama. Kita lihat banyak. PJBL menjadi membangun rasa saling menghargai dan kerjasama dalam lingkungan yang inklusif. Jadi ketika di mengajar anak-anak itu harus diciptakan kerjasama mereka, rasa saling menghargai. Jangan sampai ketika belajar anak itu kadang-kadang merendahkan yang lain. Saya sama mengajarkan lebih bisa. Justru kita harus fokus yang tidak bisa harus jadi bisa. Tujuannya sebenarnya bisa mampu memahami dan mencinta dan mampu menerapkan. Luar biasa ini. Saya tadi mampu menjaga nilai cinta yang tercermin dalam dipelajari mengidentifikasi praktik cinta di lingkungan sekitar dan memberikan solusi memperkuat nilai. Ini sebenarnya tidak ada yang baru. Tadi kalau berangkat dari CP dan CP yang sudah diinsersi di dalam KBC, maka di dalam pembelajaran yang juga sama. Sehingga ini ada loker obat ini sama, ada lagi stick itu juga sama, harus diinsersi dengan nilai-nilai KBC. Karena dari awal sudah dari mulai CP-nya, mulai dari TP-nya, maka di dalam KBM-nya pun harus ada insersi nilai-nilai pada cinta. Jangan sampai kita mengajar lupa kepada
Allah, lupa sesama, lupa kepada lingkungan, lupa kepada ilmu. Nah, ini luar biasa. Padahal ini sudah kegiatan sehari-hari. Bedanya hanya bagaimana kita meramu proses pembelajaran dengan insersi KPT. Nah, ini integrasinya tadi pahami singkat pembelajaran, PJBL seperti apa, discovery seperti apa, skip seperti apa, baru kita analisis sintaknya. Ini jangan sampai kita menggunakan discovery lebih, tapi yang digunakan misalkan PJBL kenyataan. Ini analisis sintaknya, baru katakan potensi Pancasila. Ini mau dilakukan Allah, apakah kita lingkungan, kita sama, mangga. Itu otoritas Bapak Ibu sendiri, ya. Baru kita merancang aksi, ya, aksi kegiatan, pendahuluan, kegiatan inti dan penuh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Hanya bagaimana mengintegrasikan Pancasila ini memiliki sintak dalam pembelajaran. Dari analisis dulu sintaknya, jangan sampai kita tidak paham sama sekali. Dari model pembelajaran itu tujuannya seperti apa, ini seperti apa. Kita inquiry, kita paham inquiry itu apa. Justru kita harus sintaknya, tahapannya setiap tahapnya harus paham sekali. Katakan pada belajar kita identifikasi tahapannya dalam sintak mana. Kemudian baru merancang aksi, aktivitas atau intervensi spesifik yang dilakukan terhadap tahapan tertentu pada sintak tertentu untuk merealisasikan Pancasila yang itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah sebuah terobosan baru dari Kementerian Agama bahwa dalam proses pembelajaran harus benar-benar kita mengintegrasikan Pancasila dalam proses pembelajaran. Ada 5, cinta Allah, cinta lima, cinta kalian sendiri dan cinta tanah air. Luar biasa. Tadi ekosistem bisa juga masuk cinta tanah air yang masuk semuanya mangga. Satu materi semuanya masuk, luar biasa. Ibu berat bisa hanya menguraikan cinta lingkungan cukup dari yang dari kelima ini masuk ke capaian belajar atau ke tujuan belajar. Tapi kalau ibu siap, ini materi ini tadi benang merahnya, oh ternyata ini maksudnya cinta loyalitas. Kita hanya mampunya cinta ilmu, menguraikannya. Jadi ibu sering memahami yang ini yang lebih berat, kita kepada Allah dan seperti apa kita pelajari sesuai dengan kemampuan. Nah, dari perencanaan pelaksanaan sama langkah-langkahnya menggunakan CP, materi dan topik Pancasila tetap. Jadi setelah tetap dipetakan CP-nya, materi dan topik Pancasila-nya, tadi cari benang merahnya, baru dihubungkan, baru kita menyusun RPP atau modul ajar dengan integrasi pada Pancasila sesuai pemetaan. Jadi tetap harus sesuai dari CP yang sudah ditetapkan. CP-nya misalkan tadi dengan 2 bahasa, dengan kata sadar dan kata cinta. Sudah dipetakannya cinta lingkungan, tidak boleh Bapak Ibu menjabarkannya, karena ini harus sesuai dengan urutannya, harus sesuai dengan pemetaan di CP. Jadi kalau mau lima-limanya dipetakan boleh. Baru dilakukan dalam proses pembelajaran. Ini sudah tadi. Nah ini Bapak Ibu,
Bapak Ibu bagaimana menganalisis pemetaan CP? Analisis CP. Kalau dulu itu analisis AI dan AD. Ya. Kalau dulu itu AI itu terpisah, ya. AI itu terpisah karena menyangkut spiritual dan sosial. Sekarang terintegrasi semuanya, tidak lagi dipisahkan dalam KBT ini. Semuanya harus masuk. Contoh Pak Sede ini jangan tes akidah. Memahami akidah Islam. Ini saya dijajah lama. Sekarang yang baru ingat 9941. Bapak Ibu ini lupakan. Gunakan dengan SKDJ tadi 9941. Misalkan memahami akidah Islam, iman, Islam, ihsan, al-husna, al-basit, al-bani, al-rahub, al-bar, al-fat, dan al-adil, al-wakil, al-tawab, al-latif, al-qahar, dan 6 rukun ini. Maka materinya kita yang mana? Karena tidak lagi tersusun seperti di dalam zaman Turkilas gitu kan, materinya itu ada. Jadi kita dari CP yang umum ini. Maka materinya susun oleh kita. Pertama akidah Islam. Mengenai yang kedua Asmaul Husna. Yang ketiga yang ketiga ya rukun iman. Jadi nanti lihat Bapak Ibu juga yang umum juga sama. Tidak ada lagi materi yang disajikan secara khusus di dalam tersebut kita yang menentukan. Misalkan akidah Islam, tapi baca Islam pasti cinta kepada Allah, Rasul, tidak checklist tidak menganalisis. Ini nanti untuk membuat RPP, jadi harus dari situ dulu analisis dulu. Yang kedua Asmaul Husna, ya cinta kepada Allah. Yang ketiga cinta kepada diri sendiri dan sesama, cinta lingkungan, maksud. Ya karena kita ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, apalagi si Al-Adil, Al-Fatah, Al-Latif, Al-Tawab, Al-Wakil. Ini menunjukkan kita yang harus memilih ajar cinta mana yang lebih sesuai. Iman kepada Allah, cinta kepada malaikat, cinta kepada Rasulnya, iman kepada kita, cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu. Kemudian dari iman kepada Rasul, cinta Allah dan cinta kepada ilmu, iman kepada hari akhir, ini cinta kepada diri sendiri. Diri sendiri mau masuk surga tidak? Ya. Ini dan terakhir iman kepada Qadar, ya. Ini cinta kepada Allah dan cinta kepada. Nah, ini seperti itu cara menganalisis CPI. Baru nanti dibuatkan rencana pembelajaran. Akhlak membayar alat terpuji sama. Jadi secara umum seperti kita hanya menentukan materinya di sini. Memahami alat terpuji itu adalah tobat, taat, istiqomah. Kalau ibu susah menentukan materinya, bawa buku pegangan. Jangan hanya dipegang, dibaca, dibuka. Oh iya ada materinya, tidak pindahkan. Kalau kita susah dari di sini, tobat dan istiqomah dan syukur. Alat terpuji dipisahkan. Ada ikhtiar, ada tawakal, qanaah, syakar dan syukur. Sama ini alat terpuji juga ada husnul, tawadhu, tasamuh, ta'awun. Jadi dari sini materinya. Jadi tujuan pembelajaran. Jadi sampai pembelajaran yang saya tentukan, maka kita akan menentukan materi-materi yang akan ya. Tapi kalau tidak dari sini, jangan membuat materi baru. Harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sama ini juga Bu. Pemetaannya, bahasa Indonesia dan ini kan bahasa Indonesia lumayan Bapak Ibu. Elemennya menyimak, membaca dan berbicara, mempresentasikan, menulis, CP-nya, bla 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 bla. Maka kita materinya di sini tidak ada teks eksplanasi, coba ada nggak kata teks eksplanasi?
Jadi kita harus membuat lagi ya lebih mudah dari buku pegang buku paket sudah ada juga. CP-nya sudah ada, kemudian materi yang akan diajarkan daripada kita bingung, ada guru yang ajar kita, materi abdi ngajarkeun materi harus mampu ini menganalisis sehingga nanti bisa menentukan materi-materi. Kemudian tetap kaitan dengan tema KBC-nya yang sesuai dengan materi. Baru menyusun RPP. RPP itu ada identifikasi, Bu. Identifikasi itu yang di atas nama madrasah, mata pelajaran, semester berapa, fase berapa, itu yang di atas. Kemudian materinya yang terintegrasi tadi, kan materinya sering tentukan dalam analisis CP, tinggal pindahkan. Kemudian materi integritasnya diserahkan kepada otoritas guru. Ya, nah, Bapak Ibu sendiri tadi mau, tapi tetap dipertimbangkan adalah sterilisasi harus sesuai. Jangan sampai materinya A tapi tidak ada hubungan dengan cinta lingkungan, gitu kan? Harusnya cinta kepada ilmu, cinta kepada sesama manusia. Tapi yang dipilih jangan cinta itu tidak sesuai. Baru kita buat RPP-nya, identifikasi tujuan pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti. Dalam kegiatan itu tidak bisa diuraikan dengan materi ini. Anak diharapkan mencintai ajaran. Kalau kegiatan itu kegiatan yang ada di RPS hanya kita cantumkan dalam sekitar tujuan pembelajaran mungkin sampai dan upami sampai pembelajaran tersiensasi pasti kegiatannya juga sama, tidak akan berubah. Ini Bapak Ibu secara sederhana di dalam RPP itu nanti harus ada dimensi profil lulusan. Ada 8 ya. Kalau KBC ada 8, kalau lulusan merdeka ada 6. KBC itu ditambahkan ada kesehatan dan kemandirian. BPA 1 dimensi pengurus itu keimanan ketakwaan, pengenalan kritis, kolaborasi. Sekarang ada yang perlu kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian dan komunikasi. Berarti ini bisa disesuaikan dengan CP tadi. Ini dimensi lulusannya anak ini ingin menjadi apa atau ingin pernah ini atau tadi kesehatan lingkungan enggak. Jadi Bapak Ibu enggak, ini boleh dipilih satu atau lebih dari satu sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah diinisiasi dengan KBC. Tapi macam cintanya tadi sudah, misalkan dalam CP ada 2, misalkan ada yang cinta kepada Allah saja, tinggal sampai kepada yang lain, kalau semuanya enggak, semuanya dimasukkan. Ini dibalik Pak, ini gimana caranya? Dunia terbalik. Ada cek kemana? Aneh. Sensitif sekali ya. Saya sendiri langsung memutar. Luar biasa ada GPS yang bagaimana. Ini kunci-kuncinya Bapak Ibu dalam KBC itu ya. Cinta kepada Allah, tujuannya menumbuhkan pemahaman mengenai sifat Allah yang Maha Cinta serta Rasulullah sebagai serta. Ini materinya keimanan. Walaupun misalkan kita mengajarkan matematik, ini tetap harus sentuh keimanan.
Ya, jangan sampai lupa bahwa ilmu itu buatan manusia, bukan semua ilmu itu bersumber dari Allah. Nah, ini luar biasa semuanya juga. Pelaksanaannya mana Bapak Ibu? Baca sebelum mati baca Asmaul Husna. Biar hati kita itu ada mengaku. Atau ibadah sebagai wujud cinta, sholat, zikir itu sudah kabeh. Doa bersama itu implementasi kabeh. Zikir, berdoa bersama. Dan ini suatu rangkaian yang sangat luar biasa, padahal sudah terbiasa di kita di masyarakat. Hanya sekarang lebih dikuatkan lagi karena banyak beberapa sekolah yang lupa, tidak pernah ada doa, tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada sholat berjamaah. Al di madrasah insya Allah sudah terbiasa. Walaupun ada madrasah yang memang kekurangan sarana, mereka itu membuat khusus ruangan dipakai musola, membuat khusus ruangan dipakai ngaji bersama. Ini sangat hebat ya, sangat hebat. Ini Bapak Ibu silakan semuanya yang bisa dipelajari secara mandiri. Bagaimana cinta ilmu itu, artinya kita itu harus tekun, tawakal, wa yakin. Jadi ketika kita menghadapi anak, apalagi syarat itu di masa dunia, harus sabar menghadapi anak itu harus sabar. Anak bawa dan kaya orang benar. Selesai pertanyaannya. Orang boleh sabar. Seperti orang pacaran bawa 5, tapi menurut saya harus dipikir-pikir. Sabar dan menunggu. Jangan emosi yang dikedepankan. Kalau emosi yang dikedepankan ketika anak tidak bisa, apa yang terjadi? Anak kehilangan motivasi belajar. Anda pakai cari anak itu, mungkin itu bisa. Kurang anak bersabar. Tidak bisa membalikan seperti tangan mengajarkan itu. Justru pahalanya dalam kesabaran menghadapi. Yang kedua harus tawadhu. Jangan sombong. Belum matematik, belum fisika, apabila yang sama. Mungkin itu bisa belum berat. Jangan ada ucapan-ucapan seperti ingat, semuanya itu bukan kita yang menginginkan. Bahan baku itu semua dari Allah, kita yang memproses. Bahan baku itu anak, berbeda-beda kemampuannya. Bayang aku bisa apa? Kemudian pemanfaatan teknologi banget. Cinta ilmu, gunakan manfaat teknologi, pemanfaatan lingkungan. Nah, ini sumber ilmu itu kauliyah dan kauniyah. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ini sangat luar biasa. Cinta lingkungan juga. Penguatannya adalah rahmatan lil alamin. Jangan sampai merusak alam sehingga jadi tidak ada manfaat bagi kita. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, maka tinggal atas biasa dari Bapak Ibu baik bebas ya. Sedih dibalik. Putar ya Pak kita, detekan putar keol Ini ya, Bapak Ibu, maka tinggal Bapak Ibu lihat membuat tujuan pembelajaran tadi ya, membuat tujuan pembelajaran yang tadi integrasinya dibalik baik bandingkan murid dapat melaksanakan wudhu tadi, murid dapat melaksanakan wudhu sakit kekainan karya yang tadi, ini yang tadi belajar kali. Sekarang di sini integrasi lintas dimensi.
ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Di dalam KBC ketiga-tiga. Murid dapat merasakan dulu ini CP, TP, yang non KBC kita rubah tadi sudah dengan ada dengan kesadaran bahwa kesadaran Allah sebagai wujud cinta Allah sama. Ini yang tadi menjadikan dengan hati hubungan dengan Pancasila, hubungannya dengan menyadari bahwa kebisakannya Kristus bentuk ketidakmampuan manusia. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menginsersi cari dulu sifatnya yang sesuai dengan KBC, gunakan rasanya itu kata cinta dan sadar, dan baru kita dikembangkan dalam sebuah tujuan pernikahan. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Walaupun ada aplikasi untuk mempermudah hasil saja, solusinya apa ini masih masalah? hanya pegadaian yang menjadikan masalah. Ide itu Gary harus melayani sepuluh hati. Luar biasa. Ya, walaupun selintas, tapi mudah-mudahan nanti dengan bantuan teknologi nanti di dalam itu dalam Word ya Pak Jajak agar bisa kita karena dalam aplikasi tadi dalam PP-nya itu belum ada insersi KBC-nya, jadi hanya ada cinta Allah, PP-nya saja, itu. Tapi dalam kita membuat PP-nya tetap harus mengintegrasikan nilai-nilai ada cinta. Mudah-mudahan tidak puas agar ibu lebih mau mengembangkan. Mohon maaf kekurangan-kekurangannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.